Halo semua, jadi di video kali ini aku mau ngajarin kalian cara menggunakan dan membuat prosedur. Nah, sebelum itu kalian harus akses dulu ya localhost PHP-MyAdmin kalian, lalu masuk ke database yang kalian mau. Di sini aku punya database namanya My Company dengan tabel-tabelnya sebagai berikut. Nah, masuk dalam database, kita klik rutin, lalu kita add rutin. Di sini kita akan membuat prosedur kita. Routine name ini terserah ya, bisa kalian isi apapun. Tapi kalau aku isi sebagai berikut. Nah, di sini aku juga mau ngajarin kalian cara membuat prosedur dengan parameter dan tanpa parameter. Nah, karena aku mau nunjukin tanpa parameter, maka kolom ini aku drop dulu ya. Nah, definition ini harus kalian isi. Isi apa? Kalian harus mengisi komen yang kalian inginkan. Ini terserah sih, terserah kalian. Tapi kalau aku mau nunjukin dulu kalau aku ambil semua data dari tabel employee. Jangan lupa untuk mengubah SQL-nya ini menjadi contain SQL. Lalu kita pencet go. Nah, di sini muncul kan rutin baru yang namanya get employee sesuai nama yang kalian masukkan tadi. Nah, kalau kita klik execute, maka komen itu akan berjalan dan memunculkan sesuai yang kita ketik di definition kolom tadi. Karena tadi aku mencetnya get all data dari employee, maka muncul deh seperti itu. Karena tadi kita sudah belajar tanpa parameter, sekarang aku akan mengajarkan kalian cara menggunakan parameter. Di sini untuk routine name-nya sama ya seperti tadi, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk kali ini aku akan mengajar kalian cara menggunakan satu parameter dengan parameter in. Untuk nama parameternya itu kalian bisa sesuaikan ya. Namun di sini karena aku mau mengambil employee ID ku, maka aku namakan EID dengan type in. Type ini juga kalian sesuaikan ya dengan kebutuhan kalian. Lalu di sini aku akan menuliskan definition-nya. Nah, bagi kalian yang masih bingung prosedur ini untuk apa, ini aku kasih tahu ya. Prosedur itu gunanya untuk menyimpan komen yang mau kita gunakan. Nah, kenapa disimpan? Nah, kalau kita tidak mau mengetik codingnya panjang-panjang, kita bisa menggunakan rutin ini. Ketika komen itu sering kita pakai, kita bisa menggunakan rutin ini sebagai jalan pintasnya. Seperti itu. Jadi kita hanya perlu melakukan execute, lalu kita masukkan value yang kita mau, dan komen tersebut terjalan deh. Nah, di sini akan kita jalankan juga komen ini. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan value. Value ini adalah value yang ada di tabel kita. Di sini aku mau memanggil nama William. Nah, aku akan masukkan ID dia di dalam value ini. Nah, seperti yang kita lihat, ditampilkan ID beserta nama William. Namanya sesuai kan? Nah, setelah kita belajar dari satu parameter tadi, sekarang aku akan mengajarkan kalian cara menggunakan in dan out. Di sini sama seperti tadi juga, kita tuliskan routine name yang kita mau, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Namun, karena di sini kita menggunakan in and out, otomatis parameternya akan ada dua. Di sini kita ganti menjadi in dan out. Untuk nama dan type-nya kita sesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing.
Nah, sama seperti tadi, di sini kita juga harus masukkan value-nya sesuai yang kita mau. Di sini aku mengetes dengan ID yang sama seperti awal tadi. Muncul kan namanya? Setelah ini kita akan belajar tentang apa trigger itu, kegunaannya, serta cara pemakaiannya dalam suatu database. Secara singkat, trigger itu merupakan sekumpulan perintah atau sintaks yang akan secara otomatis dijalankan jika terjadi operasi tertentu dalam tabel atau view. Trigger digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah terjadi proses insert, update, atau delete dari suatu tabel. Sebagai contoh, misalnya kita ini ingin menyimpan ID employee secara otomatis ke tabel logs sebelum menghapus data di tabel employee. Jadi, trigger ini sering digunakan antara lain untuk melakukan update data otomatis jika terjadi perubahan, atau dapat digunakan untuk mengimplementasikan suatu sistem log. Jadi, setiap ada perubahan secara otomatis akan disimpan ke tabel log, lalu trigger dapat digunakan untuk melakukan validasi dan verifikasi data sebelum data tersebut disimpan. Oke, yuk, mari kita lanjut. Sebelumnya di My Company kita masih belum ada table untuk log, jadi kita buat aja. Kita akan membuat satu tabel bernama logs yang memiliki 4 kolom. Kolom pertama adalah ID, kedua adalah employee ID, lalu yang ketiga adalah action, dan yang keempat adalah seeded. Terus kita ganti, kita ubah. Karena action ini kita ada tulisan ya, jadi kita ganti varchar. Terus kalau seeded seperti kata date-nya ini, jadi kita ambil date time. Lalu kita set value atau length-nya varchar mau seberapa besar, kita tulis di 20. Lalu jangan lupa karena ini ID ya, dan ini primary key dari tabel logs, kita tetap harus mencentang ini. Kita akan buat ini auto increment. Save. Nah, lalu tabel logs setelah dibuat, kita lanjut ke tabel employees karena disinilah trigger yang akan kita buat. Kita coba add trigger. Ini kita akan menambahkan trigger ketika sebuah data baru masuk ke tabel employee. Jadi kita langsung namain saja insert log employees, dan ini after insert. Karena setelah kita masukkan data baru terdetek, baru ada triggernya. Jadi kita akan masukkan data kepada tabel log. Jadi insert into logs dengan value karena ID ya, jadi yang pertama kita harus set null karena ID-nya auto increment. Lalu kita new .employee ID karena kita ingin mendapatkan employee ID yang baru saja kita buat. Terus inserted sebagai tanda action kita. Lalu now merupakan komen untuk mengetahui date time yang sekarang. Lalu kita buat aja. Oke. Lalu mari kita coba cek data tersebut. Kita buat satu dummy data lagi, misal Hans, login, and show at gmail.com. Lalu phone number, hire date, baca semua. Lalu kita go. Nah, berarti satu record sudah dibuat. Coba kita lihat di tabel logs kita. Nah, berarti sudah ada ID 1, employee ID-nya yang terbaru yaitu 215. Ini inserted. Sudah masuk ya datanya ketika kita memasukkan sebuah data. Lalu mari kita coba melakukan trigger yang lain. Coba kita add trigger dulu. Kali ini kita akan membuat trigger ketika satu data dari employee itu di delete. Ini kita namakan delete log saja. Tapi ini before delete.
Lalu kita kasih sama seperti tadi, mirip, insert into logs, values. Lalu, namun kali ini old, bukan new ya. Employee ID dengan action deleted dan now untuk mengetahui jam berapa ini terjadi. Langsung kita go. Misal kita ingin membuang nama Hans tadi, record Hans tadi. Ini yang terbaru ya. Mari kita coba delete saja. Mari kita lihat apa yang terjadi di tabel logs. Nah, akan dimasukkan lagi record baru berisi deleted, dan ini employee ID yang sama yang kita delete 215 dan pada jam segini. Dan inilah yang dinamakan dengan trigger. Thanks for watching. Dadah.